Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Vivian Karimula Desi. Kali ini saya akan membuat video tentang panduan ekspor barang, khususnya untuk impor barang dari Cina ya. Yang nantinya video ini ada beberapa video lanjutan sebenarnya ya, dan ini video adalah video yang pertama atau pendahuluan yang akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang nantinya akan dibahas di video-video selanjutnya. Jadi ini semacam pendahuluan saja untuk kita memahami sebenarnya ya, proses impor itu seperti apa sebenarnya. Karena kita ketahui impor yang ada sekarang itu memang banyak dari negeri Cina ya, negeri tirai bambu, atau kita kalau di Indonesia dengan Tiongkok ya, saya kira sama saja. Jadi itu yang akan kita bahas nanti ke depan ya, dari ada beberapa video. Nah, ini video pendahuluan. Nah, memang kalau kita lihat ya, di Cina kenapa banyak melakukan sebagai pusat-pusat pengambilan barang impor di sana, memang karena harga yang sangat murah, saya kira ya, relatif murah begitu, sehingga akan menimbulkan ketertarikan untuk impor karena ada perbedaan harga di dalam negeri. Ataupun juga memang karena memang produknya tidak ada di dalam negeri, atau faktor lain juga banyak jenis yang diproduksi di sana, sehingga pemilihan barang juga bisa variatif untuk dilakukan pemasaran di Indonesia. Jadi sebenarnya banyak faktor, tapi yang utamanya tentu harga ya, dibandingkan dengan pesaing-pesaing import pesaing-pesaing produsen di negara lain. Di harga ini menentukan. Nah, sebenarnya Cina juga memang dari harga juga bagus, dan dia punya kualitasnya juga bervariasi ya, tergantung dengan harga yang minim sekali atau harga yang lumayan mahal ya. Itu saya kira nanti bisa dibuktikan sendiri ya pada saat berhasil melakukan impor barang dalam hari-hari, bulan-bulan atau tahun-tahun ke depan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa melakukan impor barang. Saya kira lebih cepat, lebih bagus saya kira ya untuk proses belajar. Nah, memang di Indonesia usaha-usaha mikro atau industri ya pasti akan mengalami semacam persaingan ya. Tapi saya kira ya mungkin pemerintah akan memberikan jalan ya. Kita bahas di sini masalah impornya saja. Masalah persaingan usaha, matinya industri di dalam negeri, saya kira itu juga memang jadi faktor perhatian. Namun demikian, kita khusus kali ini memang membahas tentang impor barang, tidak melihat dari efek samping yang ketika akan timbul. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal, jadi video ini adalah video yang pertama sebagai pendahuluan, yang nantinya akan disusul dengan video-video lain yang terkait dengan materi impor barang Cina ini. Nah, impor barang Cina ini nanti bisa diketahui ada dua ya, bisa melalui berbadan usaha dan bisa perorangan. Nah, nanti tentu itu menjadi bahan yang kita akan dua-duanya bahas ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita lihat
cuman perorangan, bagaimana cara melakukan impor. Saya kira juga nanti sebagai bahan belajar juga secara industri juga perlu dilakukan penjelasan ya, agar lebih jelas lagi tentang impor ini seperti apa ini ya. Oke, nanti untuk konten video secara umum ya, dia akan terbagi menjadi 6 ya, 6 topik gitu di masing-masing videonya. Jadi yang pertama itu cara kita dalam memilih cara impor itu seperti apa, yang seperti yang saya bilang tadi ya, apa kita berbadan usaha atau perorangan. Terus nanti juga ada proses arus barang impor. Jadi kalau yang ini terkait dengan barang ini jalurnya kemana aja, mulai dari pada saat kita membeli, kemudian prosesnya setelah kita membeli barangnya kita kemana, terus sampai ke Indonesia. Ini juga sebagai topik kita nanti ke depan. Kemudian menentukan jenis barang impor. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mau melakukan impor, tentu sebelumnya kita harus tahu kita mau melakukan impor barang apa, jenisnya jenis apa, dan jumlahnya berapa. Nah, untuk menentukan ini tentu tidak mudah, karena kalau kita berhasil menentukan jenis barang apa yang kita impor, tentu akan mendatangkan keuntungan yang kita harapkan dari proses impor itu. Tapi kalau tidak, tentu akan sulit bagi kita mendapatkan keuntungan yang kita harapkan, karena bayangkan saja barang yang kita impor ternyata tidak laku atau memang kurang diminati. Nah, seperti apa untuk nanti kita bahas bagaimana itu bisa kita hindari ya, kerugian-kerugian seperti itu. Terus yang berikutnya membeli barang, jadi bagaimana tempat-tempat ya, tempat membeli barang dan bagaimana transaksi pembayarannya. Nanti juga dijelaskan di mana saja ya bisa kita membeli barang di Cina, kemudian transaksinya seperti apa. Oke. Kemudian setelah itu nanti ada video tentang jalur pengiriman, kemudian menghitung biaya impor seperti apa. Jadi kalau kita mau pakai jalur A, B, C umpamanya, nah nanti biaya yang timbul itu seperti apa. Mungkin nanti ada sedikit gambaran ya tentang ini. Kemudian tips dan trik ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan negosiasi lah paling tidak, atau mengetahui kebiasaan-kebiasaan di sana seperti apa, sehingga proses impor kita menjadi lebih lancar gitu ya. Ini topik-topiknya. Kemudian tadi kita sudah bahas ya, memilih cara impor ini ada badan usaha, ada perorangan. Nah, kalau badan usaha ini memang konsekuensi dari melakukan impor dengan menggunakan badan usaha, memang kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan impor, dan biasanya ini dalam volume yang relatif lebih besar ya untuk melakukan impornya.
baik itu impor beras, gula, atau barang-barang elektronik. Nah, memang dia sudah harus ada izin ya, yang sebelumnya harus ada pembentukan PT gitu ya. Kemudian selain itu juga banyak tentang bagaimana di dalam proses impor itu harus mengetahui secara detail ya. Jadi tentang berapa bea masuk yang harus keluar dari biaya yang secara keseluruhan, berapa pajaknya, jenis barang yang kita punya ini dia berapa persen akan terkena pajak. Nah, itu biasanya kita lebih detail dan lebih ribet memang, tapi memang keuntungannya akan lebih besar kalau jumlah dan volumenya lebih besar. Nah, kalau perorangan itu saya kira volumenya tidak terlalu besar, kecil saja. Kemudian dari volume juga mempermudah, selain itu mempermudah kita karena dia tidak memerlukan surat izin untuk impor, tidak memerlukan suatu badan usaha yang kita harus bentuk dalam bentuk PT atau CV seperti itu ya, lebih mudah perorangan ini. Dan ini memang banyak dipakai oleh importir atau UKM kecil mendatangkan barang dari Indonesia ya. Selama ini pengalaman saya juga memakai perorangan ini juga sangat mempermudah ya sebenarnya ya. Tapi kalau untuk volume besar kita akan rugi di prosesnya. Jadi saya kira itu dua perbedaan yang nanti kita elaborasi lagi tentang bagaimana syarat-syaratnya, terus bagaimana prosesnya nanti di video selanjutnya. Ini sebagai pengantar umum saja bagaimana melakukan dua proses impor ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan mempelajari tentang proses arus barang impor. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa barang itu dia akan melakukan perjalanan yang cukup jauh ya, kalau bisa relatif jauh ya, dari negara satu, dalam hal ini Cina, ke negara kita Indonesia. Nah, tentu dalam prosesnya itu dia kemana aja, kemudian pembagian skema pengiriman barangnya itu seperti apa. Nah, itu biasa tergantung dari banyak hal ya, mulai dari jalur pengiriman, kemudian ada kita menentukan price termnya pada saat membeli barang. Kemudian ada istilah kalau di laut ya, khususnya ada FCL dan LCL ya. Ini terkait dengan isi kontainer. Jadi apakah kontainer itu milik satu orang atau sebagian orang. Nah, itu juga akan berpengaruh pada prosesnya yang terjadi pada saat pengiriman impor barang. Kemudian ada forwarder juga, jadi ini juga mempengaruhi karena ini forwarder ini sebagai jasa dalam membantu kita melakukan proses impor barang. Nah, biasanya ini banyak digunakan oleh teman-teman importir yang tadi ya, yang sifatnya perorangan ya paling tidak, atau importir yang tidak terlalu jumlah yang begitu besar ya, kemudian volume yang relatif tidak begitu besar, itu lebih banyak meminta bantuan atau jasa forwarder. Kemudian selain itu juga ada hubungannya dengan gudang ya, atau warehouse. Jadi barang-barang yang kita beli itu nanti ada perjalanan di mana dia
akan singgah di gudang atau bahkan mungkin tidak singgah di gudang. Nah, itu juga tergantung dari proses dan pemilihan pengemasan barang ya. Kemudian ada juga terkait dengan supplier, shipper, dan penjual. Jadi ini satu ya, sebenarnya satu orang dengan nama-nama yang berbeda ya. Kita akan pelajari ini juga. Jadi untuk supplier, shipper, kemudian penjual, nah ini penggunaannya biasanya seperti apa. Nah ini juga sama di bawah ya, konsa ini importir atau pemilik barang ini juga sebenarnya bisa dikatakan satu orang dengan beberapa istilah yang berbeda ya di lapangan. Oke, itu juga salah satu topik yang kita akan bahas tentang proses alur impor. Terus selanjutnya menentukan jenis barang impor ya. Jadi ketika kita melakukan impor seperti yang saya bilang tadi, tentu kita membayangkan suatu keuntungan. Jadi kalau kita salah membeli atau salah mengatur strategi, tentu keuntungan yang kita harapkan akan berbeda dari kenyataan yang kita akan hadapi jika kita tidak melakukan hal yang benar-benar bisa memberikan gambaran yang lebih baik tentang apa yang kita akan jual. Nah, nanti di video berikut nanti kita akan bahas tentang metode survei dan penelitian. Ini terkait dengan bagaimana kita menentukan jenis barang yang harus kita impor ya, melalui survei atau melalui penelitian. Nah, itu seperti apa. Kemudian lagi menentukan jenis barang itu bisa juga tergantung karena memang bahan baku ya, bahan baku proses produksi di dalam negeri tidak ada umpamanya yang harus diimpor. Itu juga bisa. Jadi contoh mudah umpamanya membuat obat umpamanya. Biasanya bahan baku memang kita impor dari Cina. Itu contoh aja ya. Ada bahan baku lain yang memang di dalam negeri belum menyediakan. Akhirnya memang harus impor gitu. Kemudian yang berikutnya masalah terkait dengan jenis impor barang, mesin produksi ya. Jadi kita ketahui juga bahwa negara kita memang masih belum maksimal ya. Pabrik-pabrik yang terkait dengan mesin-mesin ini sehingga kita harus impor dari luar. Nah, entah itu mesin bubut, mesin yang memang berat-berat yang kita kesulitan untuk pengadaan dalam negeri. Nah, memang jalan keluarnya ya cari di luar. Salah satunya adalah di Cina untuk mesin-mesin produksi. Kemudian juga kita bisa juga melakukan impor dengan motivasi karena ingin membuka jasa impor. Nah, ini juga bisa sebagai alternatif ya. Jadi kalau memang modal kurang begitu besar, tapi kita tahu rute, kita tahu jalan, nah tentu kita bisa juga memakai alternatif ini sebagai alternatif bisnis yang bisa kita pakai sebagai peluang ya. Nah ini untuk jenis menentukan jenis barang impor ya. Jadi item-item sub-subnya ini ada 4 lah kurang lebih ya. Nanti kalau kita lihat kalau memang ada perkembangan. Kemudian selanjutnya adalah tempat membeli barang, terus transaksi pembayaran seperti apa ya. Jadi tempat-tempat kita untuk mencari barang itu sebenarnya di mana saja dan seperti apa sih kalau kita harus membayar dan menyelesaikan transaksinya. Nah, yang pertama itu hubungannya dengan marketplace online ya. Jadi di Cina itu banyak tempat-tempat. Nah, mungkin kalau di Indonesia kayak di Shopee, terus di Bukalapak. Nah, mungkin semacam itu. Nanti kita akan bahas tempat mana yang
harganya murah, pengambilan satuan atau pengambilan grosir, dan lain-lain. Oke, jadi itu nanti berhubungan dengan marketplace online. Terus yang berikutnya adalah terkait dengan pilihan yang lain, yaitu langsung ke industri atau di pabriknya ya. Jadi ini juga sebagai alternatif, jadi tempat untuk membeli ya. Jadi bisa online, atau bisa langsung ke pabrik atau ke industri. Nah, biasa pilihan yang kedua ini memang dipakai oleh pemodal besar ya. Jadi ini harus berkunjung biasanya ke Cina langsung untuk melihat sendiri produknya, karena memang mau beli banyak begitu. Nah, inilah yang biasa memakai alternatif tadi yang pertama, yaitu dengan memakai badan usaha ya untuk membuka jalur impornya. Dia harus punya izin, punya PT, punya izin impor, surat-surat dokumennya harus lengkap. Nah, dia itu seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk pembayarannya, kalau di Cina Alipay ya terkenal lah. Alipay di sana terkenal, dan teman-teman importir tuh udah tahu saya kira Alipay itu seperti apa penggunaannya. Tapi kalau yang belum, nanti kita bahas. Tentu juga seperti apa ininya, keamanannya ya. Kemudian selain itu kartu kredit nih sama juga saya kira kurang lebih lah ya sama Alipay, hanya dia lebih bersifat global. Kalau Alipay ini kan lebih lokal Cina. Kalau kredit mungkin ada yang lain yang biasa make akan seperti itu ya, lebih mengglobal. Terus ada LC, ini juga pembayaran yang biasa dipakai untuk pembelian yang jumlahnya sangat besar ya. Jadi kalau bentuk industri, nah ini alternatif yang dipakai. Nanti kita bahas. Nah, kemudian nanti kita akan mencontohkan juga cara menginstal ya marketplace online atau Alipay di HP, gadget kita. Itu karena memang ada beberapa kesulitan ya kalau kita install di HP ya atau di gadget kita. Kalau kita buka di internet by laptop gitu, itu sangat lebih mudah sebenarnya ya. Jadi kayak taobao.com, 1688.com atau timal.com, JD.com. Nah, itu ada Xianyu. Itu ada kesulitan ketika harus melakukan install di HP. Tapi kalau buka di laptop itu lebih mudah. Nah, masalahnya kalau dibuka di laptop agak sulit untuk dibawa kemana-mana. Kita kan inginnya lebih mudah, praktis. Nah, itu ya jalan keluarnya ya diinstal di HP dengan beberapa tingkat kesulitan tersendiri. Nanti kita akan jelaskan juga sehingga bisa terinstall semuanya di HP untuk yang online. Dan juga pembayaran Alipay-nya juga kita install caranya seperti apa dan bagaimana melingkannya semuanya. Kemudian pokok bahasan selanjutnya tentang jalur pengiriman dan menghitung biaya impor. Nah, item-itemnya kalau untuk jalur pengiriman kan bisa lewat laut, bisa lewat udara. Nah, kalau alternatif darat tidak ada ya, karena memang dari Cina ke Indonesia agak sulit untuk melakukan kegiatan pengiriman barang melalui jalur darat.
Kemudian ada komponen biaya transportasi juga kita akan bahas di situ. Jadi biaya transportasi yang keluar itu apa aja item-itemnya dan kira-kira berapa besar. Nanti kita coba hitung. Kemudian ada pajak dan biaya masuk ya. Pajak PPN, terus biaya masuknya itu seberapa persen ya. Ada kalau barangnya kita A, artinya barang topi atau sepatu atau barang mewah tentu dengan persentase pajak yang berbeda pula gitu. Jadi tentu hitungannya akan sedikit berbeda. Kemudian nanti tentu di lanjutannya itu tentang simulasi perhitungan tarifnya. Jadi kita akan coba kalau kita beli barang dari Cina, dari kota tertentu, dengan barang tertentu, jumlah tertentu, dibawa dengan volume atau dengan berat sekian, tuh kita pakai jalur laut atau udara yang nanti kita simulasikan sampai ke Indonesia seperti apa, baik itu sampai di Jakarta atau sampai di kota lain di luar kota ya, atau di luar Jawa, itu bisa kita simulasikan nanti ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tips dan trik. Nah, tips dan trik ini memang jam terbang untuk melakukan impor kalau sudah banyak juga akan menemukan tips dan trik yang banyak ya. Tapi paling tidak kita akan bahas tentang mencari supplier terpercaya itu seperti apa. Karena kita tahu kalau online ya itu tentu ada hal-hal tingkat kesulitan yang kalau kita tidak hati-hati dan tidak tahu, nah itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus berikutnya juga kita mencari forwarder ya. Jadi forwarder ini jasa yang akan membantu kita dalam pengurusan barang. Nah tentu juga ada semacam ya trik lah atau tips bagaimana caranya supaya kita tidak memperoleh karena forwarder juga kadang-kadang bisa saja juga tidak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Jadi perlu ada pengetahuan yang sedikit lebih khusus bagaimana kita pengen cari forwarder yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya macam-macam menegosiasi dalam pembelian ya. Jadi negosiasi yang dimaksud nih tentu mengenai harga barang, mengenai bagaimana agar ada gratis pengiriman lokal di Cina dan beberapa hal lah ya yang bisa memberikan semacam kemudahan atau keuntungan yang lebih bagi kita kalau kita tahu caranya untuk melakukannya. Terus terkait dengan kultur, budaya dan hari besar di Cina ya, maksudnya ini memang terkait dengan mungkin kepercayaan di sana atau hari-hari besar di sana juga terkait dengan pengiriman ya. Jadi kalau ada hari besar kemerdekaan atau apa nanti akan mau tidak mau akan sedikit menghambat pengiriman barang karena mereka ada libur juga seperti kita kalau lebaran ya, itu juga sama. Jadi sebaiknya kita tahu hal-hal yang seperti ini. Terus yang kemudian aplikasi tambahan yang penting ya. Ya, jadi nanti kita bahas lah ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang kira-kira membantu lah dalam proses melakukan impor, baik itu langsung maupun tidak langsung, itu akan kita bahas nanti ya. Untuk
video tips dan trik ini. Jadi khusus ya, di beberapa tadi akan khusus dibahas satu-satu ke depannya insya Allah ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini sebagai pendahuluan. Jadi mudah-mudahan diharapkan dengan video pendahuluan ini akan memberikan semacam gambaran materi yang sebenarnya ujungnya memberikan gambaran bahwa sebenarnya impor itu tidak terlalu sulit ya, juga tidak terlalu memusingkan, tergantung bagaimana kita mencari alternatif penyelesaian atau alternatif solusi yang kita harapkan. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang materi-materi tadi. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik buat kemaslahatan kita. Kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.